Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Walaupun altcoin kita melihat rata-rata mengalami pullback yang lumayan dalam, semoga sebagian dari kalian ada yang sempat melakukan taking profit. Untuk teman-teman yang berada di VIP room, ya harusnya kalian sebagian besar terselamatkan karena persis sebelum Bitcoin mengalami sell off, saya kabarkan di VIP room bahwa saya melihat ada potensi Bitcoin itu menghasilkan local top di sini. Dan ini menjadi warning sign bagi kita yang merupakan altcoin holder. So, mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kalian semua yang sedang berada di VIP room. Ini saya sampaikan di tanggal 14 Maret, teman-teman. Jadi 14 Maret itu adalah persis sebelum kita ngedam di sini. Ini adalah 14 Maret. Persis sebelum kita ngedam ke kurang lebih area 65 ribuan kemarin. Sebelum pada akhirnya sedikit rebound. Dan kita melihat juga altcoin rata-rata itu terkoreksi cukup dalam. Sehingga kemungkinan untuk teman-teman yang menggunakan leverage cukup besar itu rata-rata mendapatkan semacam stop loss atau mungkin ada yang mendapatkan surat cinta berupa margin call. Dan saya tidak capek-capeknya mengingatkan ke kalian teman-teman bahwa kripto adalah aset yang volatilitasnya sangat tinggi, terutama dalam keadaan kita bull market seperti ini. Oke, volatilitasnya itu bisa sangat ekstrim. Sehingga kalau kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan, terutama yang menggunakan leverage, please harus sangat berhati-hati teman-teman. Oke, nah di video hari ini saya khususkan untuk membahas salah satu project yang sedang hangat sekali diperbincangkan di dunia kripto Indonesia. Mungkin karena dimention oleh salah satu influencer yang sangat dikenal di Indonesia, Timothy Ronald, yaitu adalah Manta Network. Sehingga kita melihat banyak sekali video beberapa hari belakangan yang membahas soal project ini. Nah, di video ini saya mungkin tidak akan membahas dari perspektif project-nya itu sendiri, artinya saya tidak akan memberikan kalian info apa itu Manta Network, utility-nya apa, tokenomics-nya apa, timnya siapa aja, karena saya yakin sudah banyak video di luar sana yang membahas soal itu. Tetapi di video ini saya pengen memberikan perspektif dari technical analysis. Artinya saya pengen memberikan opini tentang apa yang saya lihat dari segi technical analysis di Manta Network. Sekiranya kalau misalnya saya tertarik untuk melakukan akumulasi, kira-kira indikasi apa saja dan area mana saja yang akan saya tuju atau saya tunggu untuk melakukan eksekusi. So, langsung aja kita mulai teman-teman. Nah, sebelum kita bahas spesifik langsung ke Manta Network, saya pengen sampaikan dulu bahwa kalau misalnya kalian yang menonton video saya di channel satunya, video terakhir ya, saya mengatakan bahwa saya masih expect Bitcoin masih mengalami sedikit penurunan lagi, kemungkinan sampai ke 64.000 dolar kurang lebih. Dan kalau memang itu benar terjadi, saya juga sebenarnya expect altcoin juga kembali membuat satu lower low baru. Dan itu kebetulan juga akan membuat altcoin kemungkinan secara crypto total market cap excluding Bitcoin itu kembali menyentuh atau nge-retest ke area yang sebelumnya merupakan major resistance kalau misalnya kalian perhatikan. Oke. Sebelumnya di area ini kita selalu mendapatkan rejection besar, rebound, rejection. Jadi ini area yang signifikan, teman-teman. Oke, sehingga kali ini kita kemungkinan bisa flip menjadi area support. Sebelumnya resistance, kita bisa flip menjadi support. Tapi kita belum sempat menyentuh ke area tersebut. Sehingga saya expect kita akan nyampe dulu ke sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita rebound. Sehingga ada kemungkinan beberapa altcoin itu masih akan membentuk lower low baru. Dengan pengetahuan ini teman-teman, maka kita akan sambungkan ke Manta tadi. Manta USD. Oke, Manta USD. Nah, untuk Manta sendiri, sebenarnya kalau kita perhatikan, ada beberapa area of interest yang bisa kita langsung lihat jika kita melihat dari segi daily chart. Yang pertama adalah area ini. Sudah pasti ya. Yang kedua adalah area ini, teman-teman. Yang ketiga adalah area yang ini. So, untuk sementara, kita melihat Manta Network sedang mencoba untuk dapat mempertahankan area 3,3 dolar di sini sebagai area support.
Sebelumnya sempat kita breakdown, tetapi kita kemudian mendapatkan rebound dan closing kembali di atas area tersebut. Menunjukkan para buyers mencoba untuk mempertahankan area ini. Karena kalau misalnya ini sampai kita jebol teman-teman, maka support terdekat sudah akan ada lagi di area $2,85. Oke. Nah, jika diperhatikan teman-teman, untuk sekarang sebenarnya kita masih mendapatkan ya indikasi yang cukup baik lah. Kita masih mampu untuk close di atas area ini. Tetapi jika kita melihat Bitcoin melanjutkan koreksinya, maka saya expect area ini kemungkinan tidak akan bertahan teman-teman. Oke, ingat kata kuncinya jika Bitcoin melanjutkan koreksi. Maka saya rasa area ini kita tidak akan bertahan teman-teman. Dan berangkat dari pengetahuan tersebut, maka saya harus mencari area of interest berikutnya yang sudah kita tandai di sini. Berada kurang lebih di area 2,87 di sini sampai ke $2,5 teman-teman. Nah, jika memang saya tertarik untuk menjadi seorang investor di Manta, maka ini adalah satu area yang akan saya tunggu untuk melakukan dollar cost averaging. Karena sudah terbukti dari data historisnya, di sini adalah area of interest, teman-teman. Dan ini bisa menjadi peluang yang sangat baik, terutama untuk teman-teman yang belum sama sekali mempunyai exposure di Manta. Nah, saya menyampaikan hal ini bukan tujuannya untuk nge-FUD teman-teman yang sudah menjadi holder Manta, tidak sama sekali. Kalau misalnya kalian memang yakin banget secara long term project ini solid, dan kalian hold secara long term, mau kalian akumulasi dimanapun, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ini mungkin lebih ditujukan ke teman-teman yang merupakan traders, dan juga yang belum mempunyai exposure di Manta tapi mau punya exposure. Atau mau invest tapi belum tahu mau akumulasinya di area mana. Nah, ini mungkin ditujukan ke orang-orang itu. Nah, tetapi apakah ada garansi bahwa kita akan nyampe ke area tersebut? Tentunya tidak, teman-teman. Tetapi kalian juga harus tahu bahwa untuk sementara Bitcoin belum terlihat terlalu confidence pergerakan kenaikannya. So, itu yang membuat saya masih sedikit skeptis untuk langsung kembali masuk ke altcoin market. Saya sudah sampaikan di VIP room juga kemarin bahwa saya sudah melakukan take profit sebagian di altcoin saya karena saya expect akan ada discount gitu. Dan sebenarnya diskon tersebut sudah dikasih dan saya sudah ya nyicil sedikit banget gitu masuk karena saya masih expect ada sedikit penurunan lagi dari Bitcoin dan mungkin ini bisa menjadi lower low terakhir sebelum pada akhirnya kita naik ke atas. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, saya mungkin akan start untuk kembali masuk dalam jumlah yang lumayan besar. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya saya mau menjadi holder Manta dan berangkat dari pengetahuan yang baru saja saya sampaikan, maka area yang saya tunggu, kesimpulannya nih teman-teman, saya akan tunggu di 2,87 sampai ke area $2,5 sebagai area akumulasi saya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya mungkin, kalau misalnya nggak nyampe ke area tersebut bagaimana kok? Ya, itu adalah namanya resiko, guys. Oke, resiko. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan harga yang lebih murah, ya kalian harus siap juga kalau misalnya rupanya kalian sedikit ketinggalan kereta. Hidup ini adalah soal opsi, teman-teman. Sama juga kalau misalnya kalian membeli meme coin sekarang, yang sekarang lagi meroket tinggi-tingginya. Kalian punya dua pilihan juga. Tunggu pullback-nya dulu baru masuk, atau kalian masuk dan berpotensi beli di pucuk. Gak ada yang tahu yang mana yang benar, hanya waktu yang akan membuktikan, tapi masing-masing mempunyai resiko. Kalau kalian ambil yang pertama, tunggu dulu pullback-nya baru masuk, bisa jadi resikonya tidak ada pullback yang terjadi dan kalian ketinggalan kereta. Yang kedua, kalau kalian langsung FOMO masuk sekarang, kalian juga mempunyai resiko untuk membeli di pucuk. Nah, jawabannya mana yang benar, itu sebenarnya tergantung kalian sendiri. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah menurut saya. Tergantung profil resiko masing-masing. Sama juga kasusnya di sini. Opsi pertama, kalian bisa membeli di sini karena ini memang area of interest yang pertama. Tapi yang opsi kedua, kalian bisa menunggu ke area ini. Opsi pertama resikonya, kalian bisa membeli sedikit terlalu tinggi dan rupanya masih dikasih diskon 10-15%.
Tapi kalau kalian menunggu yang di sini, ada juga resiko di mana kalian bisa ketinggalan kereta. Nah, jadi harus yang mana? Ya, itu tergantung kalian sendiri. Kalau kalian mau yang paling konservatif, teman-teman, mau yang paling konservatif, kalian nggak mau ketinggalan kereta, tapi nggak mau juga membeli kemahalan, maka solusinya ada satu. Kalian bisa mungkin menerapkan, sekali lagi, dollar cost averaging. Katakanlah kalian mempunyai uang 100 juta yang mau kalian masukkan ke dalam Manta, katakanlah. Maka mungkin area di sini kalian melakukan akumulasi 30 atau 35 juta. Ketika ini jebol, maka saya yakin kita akan kembali ke area 2,8, teman-teman. Nah, kalau ini jebol berarti kita harus tunggu lagi di sini sebelum pada akhirnya sisanya mungkin 35-nya di sini, baru 30 laginya di sekitaran area ini. Sehingga dengan kalian melakukan hal ini, apa yang terjadi sekarang? Kalau ternyata kita tidak nyampe ke area ini, maka kalian sudah punya exposure 35 juta di sini. Harusnya kalian bakalan happy-happy aja. Tapi kalau rupanya kalian mendapatkan diskon lagi di sini, maka kalian bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik. Dan itu mungkin adalah salah satu opsi yang paling konservatif yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian sekarang tertarik untuk menjadi investor di Manta. Tapi tentunya ini juga harus kalian update juga dengan pergerakan harga Bitcoin. Selama Bitcoin belum kembali confidence, kita akan sangat sulit kemungkinan untuk melihat altcoin itu melawan arus. Jadi kesimpulannya, area akumulasinya teman-teman yang menurut saya lebih baik daripada yang kita lihat hari ini adalah di sekitaran 2,8 sampai 2,56 dolar. Semoga informasi ini bisa membantu untuk teman-teman yang merupakan traders dan juga yang mungkin belum mempunyai exposure di Manta tapi pengen masuk. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk memberikan request tentang kira-kira koin apa yang bisa saya bahas berikutnya, area akumulasi mana yang mungkin saya akan tunggu, kalian mungkin bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.